Halo semua, perkenalkan saya Nabila Lutfia dari Program Studi Teknologi Pangan B 2018 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah bahan pangan daging menjadi salah satu makanan yang enak dan lezat, yaitu beef patty. Nah, nggak cuma itu, di sini saya juga akan mengulas lebih dalam lagi mengenai karakteristik dari beef patty tersebut berdasarkan kacamata food technology. Ya, sebelumnya patty ini merupakan suatu isian roti atau yang biasa kita kenal dengan nama burger yang berbentuk bulat pipih. Umumnya, patty ini menggunakan sekitar 80% daging yang dicacah atau dilumatkan sebagai bahan utama. Sedangkan 20% lainnya merupakan bahan pengisi, bahan pengikat, dan bahan tambahan pangan. Proses pembuatan patty ini sangat mudah. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita buat patty-nya. Bahan yang diperlukan untuk membuat beef patty adalah 250 gram daging sapi giling, 75 gram tepung roti, 1 butir telur, 1 buah bawang bombay ukuran sedang, 1 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk. Langkah pertama dalam pembuatan patty adalah mencampurkan daging sapi, bawang bombay, bawang putih, garam, merica bubuk, kaldu sapi bubuk, dan telur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan homogen, masukkan tepung roti. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian, cetak adonan daging tadi menjadi berbentuk bulat. Untuk tingkat ketebalan, dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Patty telah siap dan dapat langsung dimasak sebelum dikonsumsi. Namun, apabila ingin digunakan keesokan harinya, lapisi masing-masing patty dengan plastik wrap, lalu disimpan di dalam freezer. Patty yang disimpan di dalam freezer dapat bertahan hingga 3-4 minggu. Untuk patty yang akan dikonsumsi, siapkan teflon dengan sedikit margarin, tunggu hingga panas. Kemudian, masukkan patty dan masak hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Patty siap dikonsumsi atau untuk digunakan sebagai isi burger. Oke, di sini aku akan mereview karakteristik fisik dan sensori dari patty yang sudah dibuat sebelumnya, sekaligus membandingkan patty yang dijual di pasaran. Jika dilihat dari komposisinya, bahan yang digunakan hampir sama, yaitu daging sapi, tepung roti, bawang bombay, merica, dan garam. Namun, pada patty yang dijual di pasaran, patty ini menggunakan bahan tambahan lain, yaitu gula. Pada patty ini juga, penggunaan telur sebagai bahan pengikat dan emulsifier diganti dengan pengemulsi fosfat. Selain itu, patty yang dijual di pasaran ini juga mengandung bahan pengawet, yaitu natrium nitrit. Untuk aspek pertama yang akan aku review, yaitu tekstur. Tekstur dari patty yang dibuat memiliki tekstur yang juicy, sedikit kenyal, dan berserat. Sedangkan untuk tekstur pada patty yang dijual di pasaran memiliki tekstur yang lebih padat dan dengan sedikit serat. Menurut Taylor et al. Tahun 2020, tekstur pada kedua produk olahan ini dipengaruhi oleh adanya kandungan lemak serta keadaan serat yang terdapat pada daging yang digunakan.
Semakin banyak kandungan lemak di dalamnya, maka tekstur dari patty akan semakin juicy dan sedikit kenyal. Untuk mendapatkan tekstur patty yang baik, pilihlah daging yang memiliki lemak sedikitnya 20%. Selain itu, menurut Awesome et al. Tahun 2016, tekstur patty yang padat atau solid juga dikarenakan karena adanya bahan pemisi, yaitu tepung roti, dan bahan pengikat, yaitu telur. Sehingga bentuk patty ini keduanya akan padat dan mengikat satu sama lain. Aspek selanjutnya yaitu warna. Patty homemade sebelum dimasak memiliki warna merah kecoklatan seperti daging segar pada umumnya. Sedangkan untuk patty yang dijual di pasaran memiliki warna abu-abu. Hal ini karena patty yang dijual di pasaran telah mengalami proses pemasakan setengah matang dengan cara pengukusan. Tujuannya adalah mencegah kerusakan untuk memperpanjang masa simpan dari patty ini. Kemudian untuk warna patty yang sudah dimasak, keduanya memiliki warna coklat keabu-abuan. Warna pada daging disebabkan karena adanya kandungan pigmen mioglobin. Menurut Toba et al. Tahun 2018, kandungan mioglobin yang terdapat di dalam daging ini yang juga akan mempengaruhi perubahan warna daging ketika daging terlalu lama terkena oksigen ataupun saat dimasak. Hal ini karena terjadinya oksidasi pada mioglobin. Kemudian aspek yang ketiga yaitu rasa. Pada patty yang dijual di pasaran, di sini memiliki rasa gurih, asin, dan sedikit manis. Rasa manis pada patty yang dijual di pasaran ini terdapat karena adanya penambahan gula di dalamnya. Sekarang untuk patty yang homemade. Pada patty homemade, rasa dari patty ini yaitu gurih atau umami, dan asin, serta sedikit pedas dari penambahan lada. Rasa gurih atau umami ini berasal dari penggunaan daging itu sendiri serta penambahan kaldu sapi bubuk. Kedua bahan pangan ini memiliki senyawa berupa asam glutamat, di mana menurut Dermicki et al. Tahun 2013, senyawa asam glutamat tersebutlah yang menciptakan cita rasa gurih atau umami. Selain itu, rasa pada patty juga dipengaruhi oleh adanya lemak dalam daging. Menurut Ramadan et al. Tahun 2011, semakin banyak lemak di dalamnya, maka patty yang dihasilkan akan memiliki rasa yang semakin kaya dan semakin enak. Aspek yang terakhir yaitu aroma. Aroma yang terdapat di kedua patty ini memiliki aroma khas daging. Namun pada patty homemade, aroma ini juga didominasi oleh adanya aroma bawang bombay. Aroma yang khas ini berasal dari komponen volatil yang terdapat di dalam daging. Menurut Jung et al. Tahun 2014, komponen volatil itu sendiri merupakan suatu senyawa yang mempengaruhi aroma pada bahan pangan. Umumnya, senyawa ini bersifat mudah menguap. Saat patty dimasak, senyawa volatil yang bersifat mudah menguap tadi akan dikeluarkan karena adanya panas, sehingga akan tercium aroma pada daging yang khas. Nah, sepertinya cukup review mengenai produk olahan daging yaitu beef patty dari aku. Oh iya, untuk beef patty yang sudah dibuat tadi dapat digunakan sebagai isian burger dengan kreasi masing-masing, atau bisa juga dimakan langsung, atau bahkan bisa dijadikan sebagai lauk. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.